Gimana nih Mbak, persiapannya untuk si Filik, kita tahu medal dopar hanya 3, terus dan kondisi Mbak Asin sendiri terkini seperti apa untuk tampil di Thailand nanti tanggal 1? Kalau untuk kemarin pertama gabung sih memang masih belum 100% karena kan setelah Proliga kemarin ada jeda 2 bulan itu karena kantor kan, jadi latihannya nggak maksimal. Tapi insya Allah nanti di Thailand bisa lah. Kemarin sempat absen Mbak, terus update-nya seperti apa Mbak? Kapan? Kan kemarin di Moji Volley Cup sempat. Oh iya, kemarin kebetulan ada terapi juga ke dokter. Nah ini kan persiapan sebelum berangkat. Ya insya Allah nanti hasilnya di Thailand bisa maksimal. Mbak Asi terakhir kali ke timnas itu tahun berapa ya Mbak? Terakhir 2018. Wah, nah ini setelah 7 tahun bisa kembali lagi bagaimana nih Mbak? Dari moodnya, dari perasaannya gimana? Iya, gimana ya? Ya pertama sih bersyukur, maksudnya masih bisa dikasih kepercayaan sama federasi, sama pelatih. Dan mungkin kalau kita ngomong fisik mungkin nggak sebuga dulu ya. Cuman kan mungkin saya dipercaya sebagai yang di sini hitungannya yang paling senior lah ya. Enggaknya bisa bawa adik-adik lah. 2018 itu juga Proliga terakhir sebelum kemarin. Terakhir kalau Proliga 2020 yang COVID itu. Covid ya. Terakhir. Di Bandung, di Bandung. Di sini, iya. Enggak. Bandung terakhir. Oh berhenti akhirnya. Jogja iya. terakhir. Berhenti. Ya nggak sampai final. Yang di Sentul ini nggak ikut ya? Yang Nggak. Lama ya. Kembalikan kondisi setelah istirahat 5 seri ya? 5 musim ya? Iya. Proliga gimana sih? Kemarin perlu waktu berapa? Sebelum Proliga kemarin kan memang ada Li Volley. Kebetulan saya dari 2023 itu sudah main Li Volley. Tapi tahun 2024-nya nggak main Proliga. Jadi maksudnya sudah dikit-dikit lah mulai latihan lagi. Terus kemarin untuk Proliga yang tahun ini alhamdulillah kan waktunya agak panjang gitu. Jadi bisa adaptasinya lumayan lah, ada waktu gitu. Kalau dari diri sendiri, kemauan apa sih yang bikin Mbak akhirnya bisa kembali bangkit lagi gitu? Kemarin jadi juara juga di Pertamina gitu. Kalau Proliga kemarin emang ceritanya panjang ya. Maksudnya dari mulai awal kita kayak yang masuk 4 besar kan masih gimana nih, masih berjuang gitu loh. Tapi alhamdulillah di pertandingan terakhir yang penentuan 4 besar, alhamdulillah kita bisa menang gitu. Nah terus 4 besar kita kedatangan pemain baru dan ya tahu sendiri pemain dunia ya, jadi otomatis PD-nya anak-anak juga naik gitu. Jadi mulai dari situ naik. Bagaimana Mbak rasanya dilatih Coach Bule? Kan kita tahu disiplin banget ya Mbak. Ya kan saya lihat perlatihan pertama tuh waktu di Gor Bulungan. Iya. Itu comeback-nya Mbak Asi itu gimana Mbak? Lihat Coach Bule. Kalau pelatih luar memang kalau saya rasa beda ya sama pelatih lokal. Kalau luar itu memang lebih disiplinnya tuh jauh lebih tinggi gitu. Dan kalau menurut saya sih bagus banget buat kayak generasi yang muda-muda gitu loh. Memang harusnya seperti itu. Tapi alhamdulillahnya mungkin kesini Coach Bulenya juga bisa adaptasi sama kita yang agak-agak santai gitu. Akhirnya kesini coachnya yang ikut santai malah. Gitu. Ini balik ke timnas, skuadnya kan udah beda dari 2018 lah ya. Iya. Gimana dan kebanyakan mungkin junior ya. Gimana membawa adik-adik ini gitu, apalagi tadi bilang paling senior. Kalau adik-adik sih alhamdulillah ini kan maksudnya kita masuknya juga senior dan teman-teman juga udah banyak yang nasional ya, maksudnya udah dari berapa tahun yang lalu gitu. Jadi ya kita tinggal kompak aja sih di lapangan gitu. Tapi kita juga maksudnya kan kayak di klub juga udah sering banyak yang bareng gitu. Jadi udah tinggal ya paling komunikasi lagi aja gitu. Kondisi berarti udah berapa persen nih kalau dibilang sekarang setelah kemarin terapi? 90 lah. Udah siap. Ya, bismillah. 2018 itu sudah ada Mega belum di timnas ya? Kenapa? Sudah ada Megawati belum di timnas 2018? Asian Games. Ada. Kalau Mega itu kan pertama 2017 SEA Games. Berarti cuma tinggal Mega yang pernah bermain sama Asin. Arsela iya. Ya kalau yang lain nggak ada. Di klub aja paling ya. Iya. Mbak, kalau ngeliat kenapa sih Mbak what happened dengan medal dopar gitu? Mungkin kayak kita kayak susah banget, tapi kalau ngeliat yang senior-senior itu turun gunung lagi, ngeliatnya gimana? Mungkin memang kalau saya lihat dari kayak pertandingan klub-klub gitu ya, memang kalau bisa dibilang
middle blocker itu, apalagi yang putri itu kayak opsinya nggak banyak gitu loh, kayak cuma beberapa orang aja gitu. Memang terus sekarang juga banyak yang mungkin masuk masa dewasa, ada yang nikah, ada yang melahirkan, punya anak gitu kan, jadi nggak main lagi gitu. Terus ini kayak beberapa ada putri dari Jawa Barat ya, itu juga dia kan habis melahirkan, punya anak. Ya, mungkin karena regenerasinya kali ya, maksudnya nggak banyak ada atlet-atlet baru gitu. Nggak banyak yang milih jadi middle blocker. Iya. Kan jarang mukul lah ya. Enggak juga Tapi sih. harus lari terus ya. Harus lari Harusnya terus sih, tapi. kalau secara teori memang harusnya tuh yang tinggi kan, Iya. gitu. Ya minimal kalau nggak tinggi berarti ada apalah, lompatnya tinggi Ya, atau bagus, apa ya. gitu. Nah itu mungkin yang krisis di situnya sih. Sebenarnya kalau bicaranya krisis sebenarnya di U21 ada Mara ya, Chelsea, terus juga mungkin ada Giovanni, tinggi-tinggi tuh. Gimana Mbak? Kalau ngeliat maksudnya serang nggak atau mungkin kita butuh orang tinggi lagi Mbak? Kalau ngeliat U21 sih udah optimis banget ya. Maksudnya mereka bagus-bagus gitu loh. Lihat kemarin di Pro Liga juga menjanjikan banget lah gitu. Mungkin ya tinggal di ini aja, banyak bertanding lagi gitu. Kalau saya sih malah mending U21 aja gitu loh. Jadi nah mereka tuh sparring gitu loh. Jadi maksudnya kalau ya mungkin ini masukan buat federasi juga, kan kita ngelihat ya minimal Thailand lah, kan Thailand yang udah maju banget. Mereka kan sistemnya tuh sekali masuk pelatnas ya udah masuk terus gitu loh. Mungkin kalau misalkan ada sesuatu yang cedera parah banget atau apa, nah jadi nggak yang ganti. Jadi maksudnya ini kan U21 kan masih muda-muda gitu loh, masih fresh. Jadi ya udah mereka aja sampai panjang gitu. Jadi TC berkepanjangan gitu ya. Itu kalau menurut saya sih pasti bakal lebih maksimal karena mereka kan ngumpul terus, jadi lebih apa ya? Bagus chemistry-nya ya. Terakhir nih Mbak, main SEA Games nggak kira-kira? Kalau saya enggak. Udah pasti. Enggak mau apa enggak yakin? Dua-duanya. Gimana ya? Mungkin ya itu tadi, kalau saya sih mending yang muda-muda aja gitu. Karena kalau SEA Games kan apalagi pemainnya sudah dipastikan mereka yang A1 lah, yang negara-negara lain gitu. Biar adik-adiknya tuh bisa merasakan gitu. Ya kalau saya pribadi sih saya udah berapa kali, jadi ya udahlah gantian gitu. Kasih kesempatan ini ya. Iya. Oke. Ya, Mas Iwan, Ini ya? Mbak salah satu yang meraih medali perak ya?